Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Maaf ya, ini tadi bukunya agak terlambat juga ya, karena ada beberapa keperluan tadi, jadi kita memulainya agak telat untuk Zoom meeting-nya. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mulai berdoa terlebih dahulu ya. Dinda silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Sudah siap, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Dinda sudah memimpin doa terlebih dahulu untuk hari ini ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Vina akan mengaitkan tentang materi sebelumnya ya. Materi yang bab selanjutnya adalah tentang adanya interaksi antara negara satu dengan negara yang lain serta adanya interaksi antar benua ya. Jadi mulai dari kehidupan politiknya seperti apa, kemudian soal kondisi ekonominya bagaimana, kemudian juga kehidupan sosialnya mereka seperti apa ya. Nah, itu termasuk dalam adanya kaitan interaksi manusia dalam negara ya, seperti itu. Mungkin Suci kok nggak kelihatan ya? Suci ada? Tolong di ini nyalakan nak speakernya, mikrofonnya, maaf mikrofonnya. Suci ada nggak? Ada. Gimana Suci kira-kira? Kalau interaksi itu berarti seperti apa pengertian dari interaksi itu? Hubungan sosial. Oke, bagus. Hubungan sosial. Berarti antara manusia satu dengan manusia yang lain ya? Ya, saling berinteraksi. Kalau misalkan sebelum itu Vina akan menayangkan sebuah gambar ya nak ya. Gambar kira-kira Vina akan menggunakan media PowerPoint ini ya. Sudah terlihat ya, di situ ada perubahan sosial budaya. Jadi materi hari ini tentang adanya perubahan sosial budaya. Nah, kemudian slide selanjutnya ya. Oke, jangan lupa sebelum memulai baca, maka jangan lupa untuk membaca bismillah terlebih dahulu ya. Kemudian di sini, nah, di sini kan ada gambar. Terlihat nggak kira-kira gambar apa? Dinda, gimana Din? Nah, ya gambar. Sebuah peta. Oh, peta apa Dinda? Peta itu negara-negara. Ya, terus kemudian yang pertama itu adalah kompetensi dasarnya, yakni nanti kalian menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Ya, seperti itu. Terus kemudian selanjutnya di situ nanti keterampilannya kalian akan menyajikan hasil analisis tentang perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Jadi itu adalah kompetensi dasar yang harus kalian penuhi ya, atau kalian pahami. Terus kemudian juga IPK-nya nanti ada tentang menjelaskan pengertian, kemudian ada menganalisis bentuk perubahan sosial budaya ya, kemudian menyajikan hasilnya. Oke, ini adalah hal yang akan kita lakukan hari ini ya. Jadi yang pertama ini adalah perhatikan gambar berikut. Sudah terlihat gambarnya nak? Sudah, oke. Terima kasih. Kira-kira gambarnya ini gambar tentang apa? Lebih tradisional. Sedangkan kalau yang di bawah lebih ke? Lebih modern. Oke, bagus. Terima kasih ya. Terima kasih dia sudah menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Terima kasih. Oke, silakan. Kemudian itu tadi yang sudah disampaikan sama dia, betul ya? Jadi itu adalah semacam kegiatan atau bentuk permainan yang dilakukan pada zaman dahulu hingga zaman sekarang. Itu kan jelas ada perbedaan ya, ada perubahan, ada yang berbeda ya. Di situ ketika berkumpul bersama teman-teman di tanah yang lapang luas, kemudian apabila dibandingkan dengan gambar di bawahnya ya, itu menunjukkan bahwa anak-anak zaman sekarang itu lebih suka bermain melalui PC atau melalui internet komputer ya, seperti itu. Jadi kedua hal tersebut itu memiliki yang namanya perbedaan. Ya, bagus. Oke. Kemudian cara bermainnya
Cara bermainnya bagus. Terus sama satu Alatnya, Bu. alatnya bagus, bagus sekali. Terima kasih ya, terima kasih Jana. Jadi benar ya anak-anak ya, yang disampaikan sama Jana tadi itu adalah adanya budaya yang berubah. Jika kita melihat gambar tersebut tadi Jana menjawab bahwa adanya bermainnya Bu ya. Jadi kayak bentuk bermainnya ya, awalnya tadi berupa ya, selanjutnya tadi berubah menjadi lebih modern. Jadi adanya perubahan sosial ini itu pasti mempengaruhi dari adanya setiap lembaga ya, baik itu lembaga sosial, kemudian juga mempengaruhi adanya nilai-nilai sosial ini adalah ketika masyarakat berubah itu dengan waktu yang sangat lama. Jadi mereka secara bertahap, secara perlahan ya, itu dinamakan dengan adanya evolusi. Sedangkan kalau revolusi cepat ya. Jadi revolusi kebalikan dari adanya evolusi. Kalau evolusi bisa membutuhkan waktu bisa sampai puluhan tahun, mungkin kalau revolusi bisa hitungan hanya 5, 2 atau bahkan 1 ya, bisa disebut juga sebagai revolusi. Dari adanya dilihat dari waktu ya, bentuk perubahan sosial dari waktu. Industri kayak banyak pembangunan gitu loh. Bagus, banyak pembangunan. Bagus, benar sekali ya. Jadi banyaknya pembangunan atau skala besar. Bagus, terima kasih Dinda ya. Oke anak-anak, terima kasih ya. Kalian tadi sudah mengerjakan adanya LKPD, terus kalian juga sudah melaksanakan diskusi ya tentang adanya permasalahan dalam perubahan sosial ya. Kalian sudah menjawab tadi ya. Bu Vina akan memperlihatkan hasil diskusi kalian tadi ya. Ampun. Nah, ini adalah Google Classroom tadi ya, di mana kalian sudah melakukan adanya diskusi tentang permasalahan yang Bu Vina sampaikan tadi dalam Google Classroom ya. Jadi di situ ada kaitan perubahan sosial dan perubahan budaya, kemudian apa yang dimaksud dengan perubahan sosial, kemudian juga dengan bentuk dari perubahan sosial ya, apa perubahan sosial, apa perubahan budaya. Tadi sudah kalian melakukan diskusi ya, bagus sekali. Sudah ada dia menjawab, kemudian Jana juga ya, kemudian Miftahul Jana juga sudah, kemudian ada Dinda, ada Sufi sama Intan. Oke, terima kasih. Kemudian juga kalian sudah mengerjakan LKPD ya. Ini LKPD milik dari Jana ya. Bisa kita lihat bersama-sama ya, Nak ya. Oke. Nah, ini adalah jawaban dari punya Jana ya, dari atas soal LKPD tersebut ya. Ini sudah dijawab sama Jana. Jadi sudah terlihat di layar ya, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 ya, dimulai dari adanya pengertian dari perubahan sosial, terus kemudian juga apa keterkaitan, terus kemudian juga studi kasus salah satunya ya. Nah, oke, terima kasih ya, terima kasih Jana, terima kasih anak-anak juga ya. Kemudian Bu Vina ingin tahu ya bagaimana kesimpulan dari materi keseluruhan ya tentang pembelajaran perubahan sosial budaya hari ini. Mungkin Jana bisa mewakili untuk menyampaikan pendapatnya, silakan Jana. Tadi kita belajar tentang perubahan sosial. Perubahan sosial itu merupakan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang mempengaruhi perilaku sosial. Kemudian kita lihat dari bentuk-bentuknya. Dilihat dari waktu itu terdapat dibagi menjadi 2, yaitu perubahan evolusi dan perubahan revolusi. Kemudian dilihat dari perencanaan, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Kemudian penyebab perubahan kecil dan perubahan besar. Terima kasih Jana ya atas refleksi yang sudah dilakukan ya, atas kesimpulannya. Bu Vina akan menambahkan ya, jadi sudah sesuai, jadi apa yang disampaikan oleh Jana hari ini ya, tentang adanya materi perubahan sosial budaya ya, tentang bagaimana perubahan yang terjadi dalam masyarakat sosial ya, mulai dari kehidupannya, terus kemudian juga merubah pola perilaku, kemudian juga merubah adanya nilai dan norma, kemudian organisasi, semuanya berkaitan dengan adanya perubahan. Terima kasih buat hari ini, terima kasih juga buat kalian sudah mengikuti pembelajaran hingga akhir ini ya. Untuk materi yang selanjutnya ya, kita akan mempelajari tentang adanya faktor pendorong dan faktor penghambat dari adanya perubahan sosial budaya. Oke, jangan lupa nanti kerjakan evaluasinya ya, yang sudah
Bu Vina share melalui Google Classroom ya, nanti akan masuk ke dalam linknya Bu Vina juga ya. Kemudian untuk hari ini karena tadi Dinda sudah memulai untuk memimpin berdoa, silakan dia memimpin teman-temannya untuk berdoa hari ini. Silakan dia. Jangan lupa ya untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar kalian terhindar dari adanya penyakit dari pandemi COVID-19 saat ini ya. Laksanakan 3M, memakai masker, ya kalian bagus memakai masker, kemudian menjaga jarak dan jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang bersih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.